Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil di Indonesia, terdapat seorang pria paruh baya bernama Parman yang telah lama menjadi momok menakutkan bagi warga setempat karena kekuatannya yang misterius. Parman dikenal memiliki ilmu rawa rontek, sebuah sihir hitam yang membuatnya tidak bisa mati walau dipenggal atau dicincang, sehingga menimbulkan ketakutan yang mendalam di hati setiap penduduk desa. Setiap malam, suara langkah kaki Parman terdengar di sekitar desa, membuat warga selalu waspada dan merasa terancam oleh kehadirannya yang selalu mengintai. Kami tidak tahu bagaimana cara menghadapi Parman, keluh seorang ibu rumah tangga kepada Kiai Barseso ketika mereka pertama kali meminta bantuan. Dengan kekuatannya, Parman seringkali merampok hasil panen warga, memeras mereka untuk uang, dan bahkan membunuh siapa saja yang berani menentangnya, menciptakan suasana mencekam di desa tersebut. Warga desa yang ketakutan sering berkumpul di masjid setiap malam, berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan jalan keluar dari ancaman Parman yang terus menghantui mereka. Kita butuh seseorang yang bijaksana dan kuat untuk mengatasi masalah ini, ujar seorang petani tua kepada rekan-rekannya sambil menatap ke arah langit malam yang gelap. Parman, yang sombong dan merasa tak terkalahkan, selalu meremehkan upaya warga desa untuk melawan, percaya bahwa kekuatannya akan selalu melindungi dirinya dari segala ancaman. Suatu hari, kabar tentang penderitaan warga desa hingga ke telinga Kiai Barseso, seorang alim yang terkenal akan kebijaksanaannya, membuatnya memutuskan untuk datang dan membantu. Dengan penuh harapan, warga desa menyambut kedatangan Kiai Barseso, berharap bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan agamanya dapat membawa mereka keluar dari kegelapan yang disebabkan oleh Parman. Setiap kali Parman beraksi, warga desa hanya bisa bersembunyi di rumah masing-masing, takut keluar dan menghadapi ancamannya yang tak terduga. Polisi yang pernah mencoba menangkap Parman selalu gagal, tubuh Parman yang terpotong-potong selalu kembali menyatu tanpa luka sedikit pun, membuat aparat keamanan bingung dan frustasi. Bagaimana mungkin seseorang bisa seperti itu? Kami membutuhkan solusi yang lebih dari sekadar kekuatan fisik, keluh Kapolsek kepada timnya setelah upaya penangkapan Parman yang sia-sia. Rasa takut yang melanda desa semakin hari semakin parah, membuat aktivitas sehari-hari warga menjadi terbatas dan produktivitas menurun drastis. Anak-anak sekolah pun terpaksa tidak masuk kelas karena takut bertemu Parman di jalanan yang sepi dan gelap. Kami merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, ungkap seorang guru kepada Kiai Barseso ketika mereka berdiskusi tentang keadaan desa. Malam-malam di desa itu dipenuhi dengan bisikan dan desas-desus tentang aksi Parman berikutnya, membuat setiap warga hidup dalam ketegangan yang tiada henti. Kita membutuhkan perlindungan yang lebih kuat, baik dari Allah maupun dari upaya manusia, kata seorang petani muda kepada Kiai Barseso saat mereka berkumpul di balai desa. Meskipun telah mencoba berbagai cara untuk melawan, kekuatan rawa rontek Parman selalu membuat upaya mereka sia-sia dan menambah beban ketakutan yang dirasakan oleh warga. Dengan semakin merajalela, ketakutan ini mulai menggerogoti kepercayaan diri warga desa, membuat mereka merasa putus asa dan tanpa harapan untuk masa depan. Ketika keputusasaan semakin meluas di desa tersebut, seorang kiai bernama Barseso, seorang alim dari desa sebelah, didatangkan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi warga. Kiai Barseso dikenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang mendalam tentang ilmu agama serta hal-hal gaib, membuatnya dipercaya oleh banyak orang sebagai pemimpin spiritual. Alhamdulillah, saya datang untuk membantu kalian. Mari kita bersama-sama mencari jalan keluar dari masalah ini dengan petunjuk Allah, ujar Kiai Barseso saat pertama kali bertemu dengan warga desa. Dengan penuh ketenangan, Kiai Barseso mulai mengumpulkan warga desa untuk mendengarkan cerita mereka tentang penderitaan yang disebabkan oleh Parman.
Kita harus berdoa dan berusaha memahami kekuatan yang sebenarnya, agar Allah memberikan solusi terbaik bagi kita semua, kata Kiai Barseso setelah mendengar keluhan warga. Kiai Barseso mengadakan pertemuan rutin di masjid, di mana ia membimbing warga dalam berdoa dan merenungkan cara untuk menghadapi kejahatan yang mengancam mereka. Ia juga mulai menyelidiki lebih dalam tentang ilmu rawarontek yang digunakan Parman, berharap dapat menemukan kelemahan atau celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkannya. Ilmu agama dan iman adalah senjata terkuat kita. Dengan keimanan yang teguh, kita bisa menghadapi segala cobaan, pesan Kiai Barseso kepada warga yang tengah merasa kehilangan arah. Kiai Barseso juga mengajak warga untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar mereka, agar bersama-sama mereka bisa lebih kuat dalam menghadapi ancaman yang ada. Dengan bimbingan dan kebijaksanaan Kiai Barseso, harapan mulai tumbuh kembali di hati warga desa, memberi mereka semangat untuk melawan kegelapan yang selama ini menyelimuti mereka. Barseso mengumpulkan warga desa untuk mencari tahu lebih banyak tentang ilmu rawarontek yang digunakan Parman, berharap dapat memahami sumber kekuatannya. Dalam pertemuan tersebut, seorang tetua desa menceritakan bagaimana Parman pertama kali tiba di desa dan mulai menggunakan sihirnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Parman datang dengan janji-janji manis, namun ternyata hanya membawa masalah dan penderitaan bagi kita semua, ujar tetua desa dengan suara gemetar. Setelah mendengar cerita tentang kekebalan Parman, Barseso berdoa dan merenungkan cara untuk menghentikan kejahatan ini, memohon petunjuk dari Allah. Kita harus menemukan kelemahan dalam sihir Parman. Dengan izin Allah, kita pasti bisa mengatasinya, tegas Barseso sambil menutup mata dalam doa. Warga desa mulai berbagi informasi dan cerita tentang setiap aksi Parman, berharap dapat menemukan pola atau tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk. Barseso juga melakukan observasi pribadi, mengunjungi tempat-tempat yang sering digunakan Parman untuk beraksi, mencari jejak yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Ilmu gaib memang sulit dipahami, tetapi dengan niat yang tulus dan doa yang kuat, kita bisa menemukan jalan keluar, kata Barseso kepada warga yang mulai merasa optimis. Pertemuan demi pertemuan diadakan, di mana Barseso mengajarkan warga tentang pentingnya iman dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Dengan kerja keras dan kerjasama, Barseso dan warga desa perlahan-lahan mulai mengungkap rahasia di balik ilmu rawarontek Parman, menyiapkan strategi untuk mengalahkannya. Kiai Barseso menjelaskan kepada warga desa bahwa rawarontek bekerja dengan menyerap energi dari makanan atau benda yang masuk ke dalam tubuh, menjadikannya sumber kekuatan Parman. Jika ada benda asing yang dianggap makanan tetapi sebenarnya berbahaya, tubuh Parman akan menyerapnya perlahan dan melemahkan kekuatannya, jelas Barseso dengan sabar. Warga desa mulai memahami bahwa mereka perlu menciptakan situasi di mana Parman akan terpapar pada benda berbahaya tanpa disadari. Barseso mengajarkan mereka tentang pentingnya memilih bahan yang tepat untuk meracuni makanan yang akan diberikan kepada Parman. Kita harus memastikan bahwa benda yang kita gunakan akan bekerja tanpa mengungkapkan niat kita, sehingga Parman tidak curiga, tambah Barseso sambil menunjuk pada contoh-contoh yang telah disiapkan. Warga desa mulai menyusun rencana dengan hati-hati, memastikan setiap langkah akan dilakukan dengan penuh kewaspadaan dan keimanan. Mereka memilih paku berkarat sebagai senjata utama, karena paku tersebut mengandung korosi beracun yang dapat menghancurkan sistem regenerasi Parman dari dalam. Barseso juga menekankan pentingnya doa dan niat yang ikhlas dalam setiap tindakan mereka, agar usaha mereka diterima dan dibantu oleh Allah. Dengan strategi ini, kita tidak hanya melawan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan iman yang kuat, ujar Barseso kepada warga yang mulai merasa lebih percaya diri. Dengan strategi yang telah disusun, warga desa siap untuk melaksanakan rencana mereka, berharap bahwa usaha bersama mereka akan membawa kemenangan atas Parman. Setelah berdiskusi dengan warga, Barseso menyarankan agar paku berkarat dimasukkan ke dalam makanan yang akan dikonsumsi Parman sebagai bagian dari rencana mereka.
Paku berkarat ini mengandung korosi beracun yang, jika diserap tubuh Parman, akan menghancurkan sistem regenerasinya dari dalam, jelas Barseso dengan penuh keyakinan. Warga desa pun mulai mencari dan mengumpulkan paku-paku berkarat yang cukup untuk digunakan dalam rencana tersebut, memastikan kualitas dan jumlahnya mencukupi. Mereka memilih domba muda sebagai hewan unggulan untuk dipanggang, karena domba tersebut memiliki daging yang digemari oleh Parman. Kita harus membuat makanan ini terlihat biasa saja, agar Parman tidak curiga dan mau mencicipinya, kata seorang warga sambil mengawasi persiapan domba panggang. Dalam suasana hati yang penuh harapan dan keteguhan, mereka mulai menyiapkan domba panggang dengan hati-hati, memastikan paku berkarat tersembunyi dengan rapi di dalamnya. Barseso juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga niat yang baik dan tidak terbawa emosi negatif, agar usaha mereka tetap diberkahi. Doakanlah agar Allah memberikan kekuatan dan keberhasilan kepada kita semua dalam menghadapi cobaan ini, ujar Barseso sambil membagikan doa kepada setiap warga yang terlibat. Dengan persiapan yang matang, warga desa merasa lebih siap untuk melaksanakan rencana mereka, meskipun ketakutan masih menghantui hati mereka. Mereka berharap bahwa dengan memasukkan paku berkarat ke dalam makanan Parman, kekuatannya akan mulai melemah dan mereka akhirnya bisa hidup dalam kedamaian. Warga dengan penuh kehati-hatian menyusun rencana untuk memancing Parman agar tertarik pada umpan yang telah mereka siapkan, yaitu domba panggang berisi paku berkarat. Mereka memilih malam hari yang tenang, saat Parman biasanya beraksi, untuk memastikan bahwa rencana mereka bisa berjalan tanpa gangguan. Kita harus memastikan bahwa umpan ini terlihat menarik dan lezat bagi Parman, agar ia tidak menolak atau curiga, ujar salah seorang warga sambil memeriksa detail domba panggang. Panci besar berisi domba panggang dipersiapkan di tengah lapangan desa, disertai dengan api unggun yang memancarkan aroma menggoda ke seluruh penjuru desa. Barseso dan beberapa warga berdiri di dekat umpan, siap untuk menghadapi Parman jika ia muncul dan mencoba mengambil makanan tersebut. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan perlindungan saat Parman datang, doa dipanjatkan oleh setiap warga yang terlibat dalam rencana tersebut. Seiring waktu berlalu, aroma domba panggang yang sedap mulai menarik perhatian Parman, yang tanpa curiga mendekati sumber bau tersebut. Ini memang tampak lezat. Mungkin ini hadiah dari warga desa untukku, pikir Parman dengan senyum licik di wajahnya. Tanpa menunggu lebih lama, Parman mengambil domba panggang tersebut dengan rakus, tidak menyadari bahwa kematian sedang menantinya. Dengan hati-hati, warga desa menyaksikan Parman mulai menyantap umpan tersebut, berharap bahwa rencana mereka akan segera membuahkan hasil. Parman, yang sombong dan merasa tak terkalahkan, mengambil kambing panggang itu tanpa curiga, yakin bahwa ia bisa mengatasinya tanpa masalah. Hidangan ini terlihat sempurna. Warga desa memang tahu bagaimana memanjakan tamu istimewa seperti aku, ujar Parman sambil tersenyum puas. Ia mulai memakan domba panggang tersebut dengan rakus, menikmati setiap gigitan tanpa menyadari adanya paku berkarat yang tersembunyi di dalamnya. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas, berharap bahwa upaya mereka akan berhasil dan Parman mulai melemah. Semoga Allah memberkati usaha kita dan memberikan kita kemenangan atas kejahatan ini. Doa dipanjatkan oleh setiap warga saat melihat Parman mulai makan. Parman terus makan dengan lahap, tidak menyadari bahwa setiap suapan yang ia konsumsi membawa kematian secara perlahan ke dalam tubuhnya. Aku merasa segar dan kuat. Tidak ada yang bisa menghentikanku, pikir Parman dengan percaya diri, sementara tubuhnya mulai menyerap paku berkarat. Sementara itu, warga desa tetap waspada, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi setelah Parman mengonsumsi umpan tersebut. Barseso mengamati dengan cermat setiap gerakan Parman, mencari tanda-tanda bahwa rencana mereka sedang berjalan sesuai harapan. Dengan tekad yang kuat, warga desa berharap bahwa tindakan mereka ini akan membawa akhir dari kekuasaan Parman yang menakutkan. Beberapa hari setelah Parman makanannya tercemar paku berkarat, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mengkhawatirkan.
Parman merasakan sakit di perutnya yang semakin parah, namun ia tidak mengerti apa penyebabnya karena secara fisik ia masih tampak utuh dan tak terluka. Apa yang terjadi padaku? Aku merasa ada yang salah, tapi tidak ada luka yang terlihat, keluh Parman sambil menyentuh perutnya yang terasa nyeri. Meskipun ia tidak menyadari bahwa paku berkarat mulai merusak sistem regenerasinya, rasa sakit itu mulai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Warga desa yang menyadari perubahan ini merasa lega, berharap bahwa rencana mereka mulai membuahkan hasil dan Parman akan segera melemah. Nampaknya usaha kita berhasil. Semoga Allah terus memberikan kita kekuatan, ujar salah seorang warga kepada Barseso dengan senyum lega. Barseso tetap waspada, memastikan bahwa setiap langkah selanjutnya akan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kegagalan. Parman, yang semakin merasa sakit, mulai menjadi lebih lemah dan kurang agresif dalam aksinya, meskipun ia tetap mencoba mempertahankan kekuasaannya. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ini bisa menjadi ancaman serius bagi kekuatanku, pikir Parman sambil mencoba menahan rasa sakit. Dengan kondisi tubuhnya yang mulai melemah, harapan warga desa semakin tumbuh bahwa mereka akan segera bisa hidup dalam kedamaian tanpa ancaman Parman. Tubuh Parman mulai memuntahkan paku-paku berkarat dari perutnya, namun paku-paku baru terus muncul tanpa henti, menandakan bahwa rawa ronteknya tidak mengenali ancaman tersebut. Apa yang terjadi padaku? Mengapa paku-paku ini terus muncul? Keluh Parman dengan wajah pucat, sambil mencoba menahan rasa sakit yang semakin parah. Setiap paku yang keluar membawa rasa sakit yang lebih hebat, membuat Parman semakin lemah dan tidak mampu menggunakan kekuatannya seperti sebelumnya. Warga desa yang menyaksikan kondisi Parman merasa lega, namun tetap waspada untuk memastikan bahwa ia tidak bisa bangkit kembali. Ini adalah bagian dari azab Allah yang telah kami doakan untuk menghentikan kejahatanmu, ujar salah seorang warga dengan suara tegas saat melihat Parman semakin lemah. Barseso menyaksikan dengan penuh perhatian, memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai rencana dan Parman benar-benar melemah. Kita harus tetap berdoa agar Allah menyempurnakan rencana ini dan memberikan kita kedamaian yang hakiki, kata Barseso kepada warga yang semakin percaya diri. Parman, yang merasa tubuhnya tidak lagi bisa diandalkan, mulai kehilangan kendali atas tindakannya dan tidak bisa lagi melawan warga desa atau polisi. Aku tak tahu bagaimana cara mengatasi ini. Sihirku sepertinya tidak berfungsi seperti biasa, pikir Parman dengan putus asa, menyadari bahwa kekuatannya mulai hilang. Dengan paku-paku yang terus bermunculan dan kekuatannya yang semakin melemah, Parman mulai mengalami perubahan drastis yang akan menentukan nasibnya di desa tersebut. Parman, yang biasanya tak terkalahkan, mulai kehilangan energinya, menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Setiap kali ia mencoba menggunakan kekuatan rawa rontek untuk menyembuhkan dirinya, tubuhnya justru semakin rusak dari dalam, menambah penderitaan yang ia alami. Aku harus menemukan cara untuk memperbaiki diriku, atau aku akan hancur sepenuhnya, pikir Parman dengan rasa panik yang mulai menguasai dirinya. Warga desa yang menyaksikan perubahan ini merasa yakin bahwa rencana mereka berhasil dan Parman tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Ini adalah bukti bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Allah akan selalu memberikan azab kepada mereka yang menyimpang dari jalan yang benar, ujar salah seorang warga dengan bangga. Barseso melihat kesempatan ini sebagai langkah akhir untuk mengakhiri penderitaan desa, memastikan bahwa Parman tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya untuk berbuat jahat. Kita harus tetap waspada dan siap untuk bertindak jika Parman mencoba melawan, kata Barseso kepada warga yang semakin optimis. Parman, yang merasa tubuhnya semakin lemah, mulai kehilangan kepercayaan diri dan merasa takut akan masa depannya yang tidak pasti. Aku pernah merasa tak terkalahkan, namun sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa, keluh Parman sambil menatap ke langit malam yang gelap. Dengan kelemahan yang mulai terbuka dan kekuatannya yang semakin melemah, Parman semakin dekat dengan kehancurannya yang tak terelakkan. Mendengar kabar bahwa Parman mulai melemah, polisi yang sebelumnya menyerah kini kembali turun tangan dengan penuh semangat untuk menangkapnya.
Kapolsek desa bersama timnya berkoordinasi dengan warga dan Kiai Barseso untuk memastikan bahwa penangkapan Parman bisa dilakukan dengan aman dan efektif. Kita tidak akan membiarkan Parman melarikan diri lagi. Dengan bantuan warga dan Barseso, kita pasti bisa menangkapnya, ujar Kapolsek dengan penuh keyakinan. Warga desa yang sebelumnya takut kini merasa lebih berani dan siap untuk mendukung polisi dalam usaha penangkapan Parman. Barseso juga turut serta dalam operasi tersebut, memberikan doa dan dukungan spiritual agar usaha mereka diberkahi dan berhasil. Dengan iman dan kerjasama, kita bisa mengalahkan kejahatan ini. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Doa Barseso kepada seluruh tim yang terlibat. Polisi mempersiapkan peralatan dan strategi penangkapan, memastikan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Parman mungkin masih memiliki sisa kekuatan yang bisa berbahaya, peringat Kapolsek kepada timnya sebelum memulai operasi. Pada malam yang ditentukan, tim polisi bersama warga dan Barseso memantau pergerakan Parman, siap untuk menangkapnya saat ia muncul. Dengan semangat baru dan dukungan penuh dari warga, polisi merasa lebih percaya diri bahwa mereka akan berhasil menangkap Parman yang semakin melemah. Dalam perlawanan terakhirnya, Parman mencoba menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk melawan warga dan polisi yang kini berani mendekatinya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kalian akan merasakan kekuatan sejati rawa rontekku, teriak Parman dengan suara penuh amarah sambil mengerahkan sihirnya. Namun, tubuhnya yang kini penuh dengan paku tak lagi bisa bergerak bebas seperti sebelumnya, membuat setiap usaha untuk melawan menjadi semakin sulit. Warga desa yang dipimpin oleh Barseso tetap tenang dan tegas, menghadapi Parman dengan keberanian yang mereka temukan dari iman dan doa. Parman, hentikanlah kejahatanmu dan bertobatlah sebelum terlambat, seru Barseso dengan suara yang penuh kedamaian namun tegas. Parman, yang merasa tubuhnya semakin lemah, mencoba untuk melawan namun rasa sakit yang terus-menerus menghinggapi membuatnya tak berdaya. Polisi bergerak cepat, mengelilingi Parman dan memastikan bahwa ia tidak bisa melarikan diri atau menggunakan kekuatannya lagi. Kami telah berdoa dan bekerja sama untuk mengalahkanmu. Kini saatnya kamu menghadapi keadilan, ujar Kapolsek sambil mendekati Parman dengan hati-hati. Dalam upaya terakhirnya, Parman terjatuh ke tanah, tubuhnya yang rusak dan penuh paku membuatnya tak bisa bergerak lagi. Dengan suara terakhir yang lemah, Parman mengakui kekalahannya, menyadari bahwa azab Allah telah menimpa dirinya karena kejahatannya yang telah lama merajalela. Polisi dan warga berhasil menangkap Parman yang tergeletak lemah di tanah, memastikan bahwa ancamannya kepada desa telah berakhir. Tubuh Parman yang dulunya tak terkalahkan kini hanya menjadi beban bagi dirinya sendiri, dengan paku-paku berkarat yang terus keluar dari tubuhnya. Kami berhasil, Parman tidak bisa lagi mengganggu hidup kami, ujar salah seorang polisi dengan suara penuh kebanggaan kepada warga desa. Warga desa bersorak gembira, merayakan keberhasilan mereka dalam mengalahkan Parman yang selama ini menakutkan. Barseso mendekati Parman yang tergeletak, memberikan doa agar arwahnya diterima di sisi Allah dan diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Semoga Allah memberkati kalian semua atas keberanian dan keimanan yang telah kalian tunjukkan, kata Barseso kepada warga yang telah bekerja keras bersama-sama. Polisi membawa Parman ke balai desa untuk proses hukum, memastikan bahwa ia tidak bisa lagi mengancam siapapun di masa depan. Kini desa kita kembali aman dan damai. Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan kalian, ujar Kapolsek kepada warga yang telah membantu dalam penangkapan. Warga desa mulai merayakan kebebasan mereka dari bayang-bayang ketakutan yang telah lama menghantui mereka, merasa lega dan bahagia. Dengan penangkapan yang berhasil, harapan dan kedamaian kembali mengisi hati setiap warga desa, menandakan akhir dari era kegelapan yang disebabkan oleh Parman. Parman, yang kini tak lagi memiliki kekuatan rawa rontek, mulai merasakan azab yang sebenarnya dari tindakan jahatnya, menanggung penderitaan yang tak tertahankan. Tubuhnya terus mengeluarkan paku hingga akhirnya ia tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa, membuatnya semakin lemah setiap harinya.
Ini adalah balasan atas kejahatan yang telah aku lakukan. Aku menyesal dan berharap bisa mendapatkan ampunan, bisik Parman dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Meski telah ditangkap, penderitaan Parman tidak berhenti, melainkan terus bertambah sebagai azab yang ditimpakan oleh Allah atas dosa-dosanya. Warga desa yang menyaksikan penderitaan Parman merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, namun tetap berdoa agar arwahnya mendapatkan tempat di sisi Allah. Barseso juga memimpin doa untuk Parman, memohon agar Allah memberikan ampunan dan kedamaian bagi jiwa yang telah jauh dari jalannya. Kita harus belajar dari pengalaman ini dan selalu menjaga keimanan serta kebaikan dalam hidup kita, ujar Barseso kepada warga desa yang tengah merayakan kebebasan mereka. Parman akhirnya meninggal dengan cara yang menyakitkan, tubuhnya yang rusak dan penuh paku menjadi simbol dari kejatuhan akibat kejahatan yang telah ia lakukan. Semoga kematian Parman menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kejahatan tidak akan pernah menang dan azab Allah selalu mengikutinya, kata salah seorang warga dengan penuh keyakinan. Dengan kematian Parman, desa itu merasakan kelegaan dan kedamaian yang telah lama dinantikan, menutup babak kelam yang telah menghantui mereka selama ini. Setelah kematian Parman, desa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan mulai kembali hidup dalam kedamaian, suasana menjadi tenang dan damai kembali. Warga desa merasa lega dan bersyukur atas keberhasilan mereka dalam mengalahkan Parman, yang selama ini menjadi sumber ketakutan dan penderitaan. Kita bisa kembali menjalani kehidupan normal tanpa rasa takut. Terima kasih atas keberanian dan kerjasama kalian semua, ujar Kapolsek kepada warga desa yang tengah merayakan kebebasan mereka. Barseso bersama warga mulai membangun kembali hubungan yang sempat terganggu oleh ketakutan dan kecurigaan yang disebabkan oleh kehadiran Parman. Anak-anak kembali bersekolah dengan penuh semangat, bermain di jalanan tanpa rasa takut akan kehadiran sosok menakutkan. Para petani kembali bekerja di sawah dengan penuh kebahagiaan, memanen hasil panen tanpa adanya ancaman perampokan atau pemerasan. Kita telah melalui masa-masa sulit, namun dengan iman dan kerjasama, kita bisa mengatasi segala cobaan, ujar salah seorang warga yang merasa lebih kuat setelah melalui pengalaman tersebut. Warga desa mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, memperkuat ikatan mereka dan menjaga kedamaian yang telah tercipta. Barseso terus memberikan bimbingan spiritual, mengajarkan warga tentang pentingnya iman dan kebaikan dalam menjaga keharmonisan desa. Dengan hidup yang kembali tenang dan damai, warga desa merasa lebih dekat dengan Allah dan bersyukur atas segala rahmat dan perlindungan yang telah diberikan kepada mereka. Kiai Barseso mengingatkan warga bahwa kekuatan sebesar apapun yang berasal dari kejahatan tidak akan bertahan lama dan akhirnya akan hancur. Allah akan selalu memberikan azab kepada mereka yang menyimpang dari jalan yang benar dan memilih kejahatan, ujar Barseso dengan penuh keyakinan kepada warga desa. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keimanan dan selalu berada di jalan yang benar untuk menghindari terjerumus dalam perbuatan jahat. Dengan iman yang kuat dan niat yang tulus, kita bisa menghadapi segala cobaan dan tantangan yang datang dalam hidup, tambah Barseso sambil menatap mata setiap warga yang mendengarkannya. Warga desa merasa terinspirasi oleh kata-kata bijak Barseso, bertekad untuk terus meningkatkan kualitas hidup mereka melalui kebaikan dan keimanan. Barseso juga mengingatkan mereka untuk selalu menjaga solidaritas dan kerjasama antar sesama, agar desa tetap harmonis dan damai. Kita harus menjadi contoh bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan, ujar Barseso dengan penuh semangat. Warga desa mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, memperkuat ikatan mereka dan menjaga keharmonisan yang telah tercipta. Kita harus selalu berdoa agar Allah terus memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalani hidup, kata salah seorang warga yang merasa lebih bijaksana setelah pengalaman tersebut. Dengan pelajaran berharga dari Kiai Barseso, warga desa semakin kuat dalam iman dan kebaikan, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Warga membersihkan semua tempat yang sebelumnya digunakan oleh Parman untuk melakukan kejahatan, sebagai simbol bahwa mereka ingin memulai kehidupan baru tanpa bayang-bayang ketakutan.
Mereka mulai merapikan rumah-rumah yang pernah dijadikan markas Parman, menghapus jejak kejahatan yang telah terjadi di sana. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi tempat-tempat yang bisa dijadikan sarang kejahatan di desa kita, ujar salah seorang warga sambil memimpin pembersihan. Barseso turut serta dalam kegiatan pembersihan, memberikan doa dan berkat agar tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang suci dan aman kembali. Warga desa juga membersihkan lingkungan sekitar, menanam pohon-pohon baru dan memperbaiki fasilitas umum yang pernah rusak akibat tindakan Parman. Dengan membersihkan desa kita, kita menunjukkan bahwa kita telah bangkit dari kegelapan dan siap untuk hidup dalam kedamaian, kata Barseso kepada warga yang tengah bekerja keras. Mereka menggantikan simbol-simbol negatif dengan simbol-simbol kebaikan, seperti memasang lampu jalan yang terang dan memperbaiki taman-taman desa. Anak-anak juga diajak untuk berpartisipasi dalam pembersihan, mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Mari kita jaga desa ini dengan sebaik-baiknya, agar kejahatan tidak pernah kembali lagi, ujar salah seorang petani kepada anak-anak yang sedang membantu. Dengan pembersihan yang menyeluruh, desa itu merasakan perubahan positif yang signifikan, menandakan awal baru yang penuh harapan dan kedamaian. Barseso menekankan pentingnya iman dan doa dalam menghadapi segala cobaan, mengajak warga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar desa mereka selalu diberkahi. Doa adalah senjata terkuat kita. Dengan iman yang teguh, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan, ujar Barseso kepada warga desa yang tengah berkumpul di masjid. Ia mengadakan pengajian rutin di masjid, mengajarkan warga tentang pentingnya memperkuat hubungan mereka dengan Allah melalui ibadah dan doa. Warga desa mulai lebih aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah dan pengajian, memperkuat iman dan keteguhan hati mereka. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan dan terus memohon perlindungan dari Allah, kata salah seorang warga yang merasa lebih dekat dengannya. Barseso juga mengajak warga untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara mereka. Dengan kerjasama dan dukungan satu sama lain, kita bisa menjaga desa ini tetap harmonis dan aman, tambah Barseso sambil tersenyum kepada warga yang hadir. Warga desa mulai merasa lebih tenang dan damai, berkat kekuatan doa dan iman yang semakin kuat dalam kehidupan mereka. Kami merasa diberkahi oleh Allah dan bersyukur atas segala bantuan yang telah diberikan oleh Kiai Barseso, ujar salah seorang ibu rumah tangga kepada rekan-rekannya. Dengan kekuatan doa dan iman yang kuat, desa itu semakin kokoh dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan, menjaga kedamaian dan keharmonisan yang telah tercipta. Kisah Parman yang tak terkalahkan tetapi akhirnya hancur oleh azab Allah menjadi peringatan bagi generasi berikutnya di desa tersebut. Warga desa terus mengingat pelajaran bahwa kejahatan, betapapun kuatnya, selalu memiliki akhir yang tragis dan tidak akan pernah bertahan lama. Kisah Parman adalah contoh nyata bahwa kejahatan akan selalu dihakimi dan dihukum oleh Allah, ujar Barseso kepada anak-anak yang tengah mendengarkan cerita tersebut. Anak-anak diajarkan untuk selalu menjaga keimanan dan menjauhi perbuatan jahat, mengambil inspirasi dari perjuangan warga desa melawan Parman. Kita harus selalu berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kejujuran, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang salah, kata seorang guru kepada murid-muridnya. Generasi muda desa merasa terinspirasi oleh kisah Parman, bertekad untuk meneruskan warisan kebaikan dan menjaga kedamaian yang telah dicapai. Warga desa juga mulai menulis dan mendokumentasikan kisah perjuangan mereka melawan Parman, agar tidak terlupakan oleh generasi mendatang. Dengan mengingat kisah ini, kita diingatkan untuk selalu waspada dan menjaga iman agar tidak terjerumus dalam kejahatan, ujar Barseso kepada warga yang sedang berdiskusi. Kisah Parman menjadi bagian penting dari sejarah desa, mengajarkan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan dan keimanan. Dengan demikian, desa itu terus mengingat dan menghargai pelajaran dari kisah Parman, menjaga agar kedamaian dan keharmonisan selalu terjaga untuk masa depan yang lebih baik.